Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Sudah hari keberapa nih puasa? Kita bersama-sama lagi di acara perlindungan anak yang mudah-mudahan membuat kita semakin mampu menjadi sosok yang didambakan terkait dengan kebutuhan anak-anak kita. Mudah-mudahan dan terima kasih tentu saja, bersyukur kita atas hidayah, inayah, karunia, rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hari-hari yang kita lewati dan kita isi dengan optimal terutama di bulan Ramadan ini. Tidak lupa salam selawat kita lantunkan kepada junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita dipertemukan di saat yang sangat kita rindukan ya. Dan untuk hari ini telah hadir narasumber kita seperti biasa untuk acara perlindungan anak adalah Dr. Hamid Fatilima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini kita bisa banyak membuka sekat pemahaman baru terkait dengan tadi sebelum kita on air kami bicara tentang bagaimana anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Dan untuk hari ini persisnya yang kita bicarakan adalah anak berkonflik dengan hukum melalui diversi. Diversi. Kita tidak tahu persis bagaimana dengan perkembangan anak-anak negeri ini. Sebagai pelakukah? Sebagai korbankah? Atau sebagai saksi? Apapun itu, ABH diversi ini mudah-mudahan membuat kita jauh lebih paham. Silakan Dr. Hamid. Baik, terima kasih Bunda Nuning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Rasil dan TV Rasil di mana saja berada, insyaallah hari ini kita akan berbagi informasi penting terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi. Sebagaimana kita ketahui, waktu 2 minggu yang lalu kita bahas tentang anak yang berkonflik dengan hukum ini menjadi satu topik yang penting untuk diketahui, dikuasai, dipahami oleh ayahanda dan bunda. Sebagaimana kami sampaikan minggu yang lalu, pastikan di handphone kita itu minimal ada beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di sana nanti ayahanda dan bunda akan menemukan berbagai istilah, antara lain keadilan restoratif, lalu diversi. Yang kedua, ini juga menjadi sangat penting untuk kita miliki undang-undangnya, itu ya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Bila anak kita yang berkonflik dengan hukum gagal ditangani di tingkat masyarakat dengan otomatis didampingi oleh aparat hukum, terutama kepolisian, akhirnya nanti anak kita kalau gagal di dalam proses, baik itu di tingkat penyidikan, lalu di tingkat penuntutan, lalu di pengadilan, dan akhirnya berujung ke lembaga pembinaan khusus anak. Di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Bunda Nuning, di sana uraian apa yang menjadi hak-hak anak kita sehingga dia terpenuhi. Lalu yang ketiga, ini yang menjadi penting agar menjadi seorang ayah dan seorang bunda yang hebat, otomatis kita memiliki pengetahuan yang lengkap terkait dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana kita ketahui, Presiden bersama DPR telah menyetujui undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di sana Bunda Nuning secara detail diuraikan secara jelas, tegas, bagaimana kita memastikan anak-anak kita itu menjadi individu yang melek hukum, sehingga di kemudian hari dengan mendapatkan informasi dari
ayah dan bunda tentang apa yang mereka perlu hindari dan apa yang perlu mereka upayakan, sehingga mereka memiliki karakter individu yang sangat membanggakan, terutama mereka terhindar dari tindakan-tindakan yang berhubungan dengan tindak pidana. Kalau ini semua sudah diupayakan oleh ayahanda dan bunda, sudah dibimbing, sudah diasuh, sudah didampingi, terutama dengan pengetahuan khusus yang kita bahas terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum, insya Allah kita akan menemukan anak kita yang membahagiakan, yang selalu menjaga marwah keluarga besar. Ini juga menjadi penting. Tapi kalau misalnya toh harus terjadi, itu mungkin kita tinggal berpasrah kepada Allah bahwa yang dapat membolak-balikkan hati anak kita, yang memberikan cahaya adalah hanya Allah itu sendiri. Sedangkan kita diberi tugas hanya dua, yaitu Bunda Nuning, memberikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembiranya apa? Banyak hal yang bisa kita kabarkan, bagaimana kita saling menghargai, menghormati antar sesama manusia, menghormati makhluk lain yang diciptakan oleh Allah, baik itu tumbuhan, hewan, atau makhluk gaib yang lain yang kita tidak sanggup melihatnya. Kita harus hormati, hargai. Lalu peringatan, kalau kita melampaui berbagai aturan, ya sudah menjadi konsekuensi bahwa kita di negara yang memiliki aturan itu harus melewati sebuah proses. Apa yang kita bicarakan hari ini, Bunda Nuning? Kita perlu berucap syukur kepada Presiden Soeharto yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tanggal 25 Agustus tahun 1990, yang kemudian itu dikuatkan melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Di sana ada pasal 14. Pasal 14 itu memastikan terutama terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Apa yang perlu dilakukan? Yang paling utama itu menganggap anak itu tidak bersalah. Jadi sebelum ada putusan dari seorang hakim, tidak ada orang yang boleh mengatakan bahwa dia bersalah. Ini menjadi sangat penting. Lalu kemudian berangkat dari pasal 40 ini, berbagai dokumen yang terkait dengan bagaimana kita menangani anak yang berkonflik dengan hukum ini, ada namanya Riyadh Rules, kesepakatan para pemimpin negara itu tentang bagaimana memastikan anak-anak yang berkonflik dengan hukum itu mereka harus terhindar digabungkan dengan pelaku-pelaku orang dewasa. Jadi otomatis Bunda Nuning, fasilitas baik itu di kantor polisi, di kejaksaan atau di pengadilan yang dalam hal ini nanti akan dibantu oleh lembaga pembinaan sementara anak, lalu kemudian kalau berakhir nanti harus ke lembaga pembinaan khusus anak, benar-benar anak itu tidak pernah bergabung dengan orang dewasa yang menjadi pelaku. Ini Riyadh Rules. Kemudian ada aturan Tokyo Rules, itu memastikan Bunda Nuning, anak tidak boleh mengalami perendahan martabat. Jadi ini menjadi penting Bunda Nuning. Lalu kemudian muncul pertanyaan, kenapa harus ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 pengganti Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 yang di sana tentang peradilan anak itu yang benar-benar dicabut Bunda Nuning, akhirnya diganti dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Bunda Nuning, kenapa negara harus membuat undang-undang itu, Bunda Nuning? Mau jawab?
pertanyaannya? Kenapa itu Mau harus mendengar mendengar? jawabannya. Baik. Jawabannya adalah ini perlu diketahui oleh ayahanda dan bunda. Kenapa undang-undang ini dibuat? Kalau kita belajar tentang kriminologi, ada sebuah undang-undang dibuat itu adalah untuk menjawab sebuah reaksi dari masyarakat terhadap apa yang dikehendaki oleh masyarakat, terutama terkait dengan tindak pidana. Bunda Nuning, undang-undang ini sesungguhnya dibuat untuk menjawab keresahan masyarakat karena kegagalan negara memastikan melahirkan individu-individu yang berkualitas. Jadi perlu dicatat ya, ini menjawab pengabaian negara terhadap melahirkan anak-anak yang berkualitas. Antara lain, mereka tidak pernah menjadi pelaku tindak pidana. Negara dalam hal ini, Bunda Nuning, itu diwakili oleh otomatis ayah dan bunda. Jadi ayah dan bunda menjadi seorang ayah dan menjadi seorang bunda itu benar-benar harus menjadi orang yang berpengetahuan. Lalu memiliki keterampilan. Yang paling penting juga adalah memiliki sikap bagaimana melahirkan anak yang taat hukum. Kalau dia sudah taat hukum, insya Allah dia tidak akan menjadi individu yang menjadi pesakitan. Yang seperti kemarin ada anak yang diputuskan oleh hakim karena bersalah. Dituntut 4 tahun dengan putusan kemudian mengalami pengurangan. Tapi ada yang sangat menaruh perhatian kita adalah dipublikasinya identitas anak. Oleh undang-undang ini, bagi mereka yang mempublikasikan identitas anak, itu dihukum 5 tahun denda 500 juta. Masya Allah. Karena mungkin seorang yang diberi amanah oleh negara yang kemudian tidak memperhatikan adanya aturan ini yang kemudian dia lampaui. Untuk itu, ayahanda dan bunda, bagaimana kita memastikan kita tidak melahirkan anak-anak yang melampaui? Ini menjadi penting. Apakah hanya cukup ayah dan bunda yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana menghindarkan anak untuk tidak menjadi pelaku tindak pidana? Adalah kakek nenek. Kakek nenek ini, Bunda Nuning, adalah orang yang diberi amanah besar dengan penuh kasih sayang dan pengertian. Terutama, coba Bunda Nuning, seorang kakek itu kalau mendapatkan cucu itu betapa bahagianya, betapa gembiranya. Tetapi kadang-kadang ada hal yang mereka abaikan cuma karena mereka mendapatkan kesenangan, kepercayaan yang diberikan oleh Allah sehingga mereka mendapatkan cucu. Tapi ada satu hal yang mereka tidak perhatikan adalah selalu memberikan informasi yang kuat, jelas dan tegas kepada ayahnya tentang apa yang dikehendaki oleh kakek dan apa yang dikehendaki oleh nenek terhadap cucunya melalui ayah dan bundanya. Jadi ini menjadi poin kakek nenek. Kalau kita memiliki hal yang kita inginkan terkait dengan cucu kita, jangan langsung kepada cucu kita, tetapi harus selalu bermusyawarah dengan ayah dan bundanya. Supaya apa? Supaya ayahanda dan bundanya itu tetap mendapatkan harga diri yang tinggi dari anaknya, sehingga anak kita tidak akan melakukan pengabaian. Oh, ternyata ada ayah dan bunda, bukan hanya kakek yang selalu memberikan berbagai fasilitas. Tidak cukup tuh. Ini menjadi penting. Lalu siapa lagi yang harus memastikan ini untuk melahirkan keponakan yang hebat? Tiada lain, Bunda Nuning, paman, bibi, dari bagian ayah dan dari bagian bunda. Otomatis paman-paman yang hebat adalah paman yang memastikan keponakannya itu selalu menghargai ayah dan bundanya. Antara lain, kalau boleh, tidak melakukan hal-hal yang kemudian menyeret nama besar keluarga besarnya. Bunda Nuning, kalau anak itu sudah sampai menjadi pelaku tindak pidana, itu menjadi masalah besar tuh.
Kemudian ini yang ketiga Bunda Nuning adalah tetangga. Tetangga, Pak RT, Pak RW, lalu tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama yang ada di sekitar anak itu harus juga memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk memastikan jangan sampai di antara anak-anak yang menjadi tetangganya atau warganya itu menjadi pelaku tindak pidana. Nah, dengan begitu Bunda Nuning, undang-undang ini benar-benar akan menjadi undang-undang yang sangat bermanfaat. Lalu yang terakhir ini adalah tokoh budaya yang diberi kepercayaan yang selalu memastikan bagaimana menyeimbangkan nilai-nilai sosial, nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan situasi kondisi yang hari ini. Jadi memang harus perlu memikirkan bagaimana memastikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat itu tetap ajak tetapi menyesuaikan dengan kondisi, situasi, alam yang berlaku saat ini. Dengan begitu Bunda Nuning, ayah dan bunda, kakek nenek, paman bibi, tetangga, RT RW, lalu kemudian tokoh budaya ini berperan. Disinilah di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu mendorong memastikan keadilan restoratif itu berlaku atau terjadi. Apa sesungguhnya keadilan restoratif itu? Ini menjadi satu tagline satu partai ya Bunda Nuning. Kalau ada orang dengar itu restoratif, itu langsung identifikasi dengan ada satu partai yang selalu mendengungkan hal itu. Inti dari keadilan restoratif itu adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan, pertama Bunda Nuning ya, melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait. Pihak lain yang terkait tiada lain adalah kakek, nenek, paman, bibi. Dari bagian ayah, bagian bunda, lalu dari bagian ayah dan bunda pelaku. Jadi semua jadi besar sekali itu nanti. Bagaimana ya untuk memastikan anak-anak yang menjadi pelaku dan korban itu akan menemukan titik temu. Lalu pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Jadi itu poinnya Bunda Nuning. Memang ada kebijakan di undang-undang ini untuk keadilan restoratif itu atau melalui proses diversi tindak pidana yang di bawah 7 tahun. Tetapi kearifan dari Mahkamah Agung, mereka sudah melakukan surat edaran. Ini yang kemudian perlu, ini menjadi penting terutama bagi teman-teman yang ada di kepolisian, yang ada di kejaksaan. Ini harus sudah mulai kalau boleh seirama dengan apa yang disepakati oleh anggota DPR bersama pemerintah, yang kita percayai mereka mewakili masyarakat. Kedua, penuntut anak, jaksa yang ada di mana ini? Berarti jaksa di jaksa negeri, berarti ada di kabupaten, berarti ada di kota. Kemudian hakim anak ini Bunda Nuning, hampir di semua pengadilan negeri itu ada hakim anak. Hakim anak ini juga ada yang di tingkat pengadilan tinggi. Itu kalau ada kasus kasasi. Berarti kalau di level provinsi itu Bunda Nuning ada hakim banding, lalu hakim kasasi itu ada di Mahkamah Agung, hakim banding itu ada di pengadilan tinggi. Mereka ini ada 3 hakim yang harus dipersiapkan Bunda Nuning. Ini mereka harus menguasai. Kemudian siapa lagi yang pihak
yang terkait dengan anak-anak yang berkonflik dengan hukum, terutama menjadi pelaku, yaitu pembimbing kemasyarakatan. Itu Bunda Nuning, ada staf yang ayahanda dan bunda, tolong kalau sekali waktu kita berkunjung ke kantor Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia, coba sekali-sekali anak kita itu kita ajak berjumpa dengan Bapas, bagian pembimbing kemasyarakatan Bunda Nuning. Itu mereka kita dapat temui. Kalau kita punya alamat dan apa poinnya Bunda Nuning kita ingin ke sana? Apa tuh? Kita konsultasi dengan mereka bagaimana supaya membimbing, mendampingi, menyentuh anak itu agar tidak menjadi pelaku tindak pidana. Mereka punya ilmu banyak gitu. Karena penyidik, penuntut anak, hakim banding, hakim kasasi itu berangkat dari rekomendasi dokumen yang disusun oleh Bapas, Bunda Nuning. Saking saktinya orang itu ya. Perlu kita, tapi orangnya terbatas Bunda Nuni jumlahnya. Untuk itu mulai kita identifikasi. Kemudian siapa lagi pihak yang akan terlibat berproses bersama anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini? Pekerja sosial profesional. Kementerian Sosial itu melahirkan Sakti Peksos. Udah Peksos, udah Sakti lagi Bunda Nuni. Mereka ini memang benar-benar dibekali untuk membuat sebuah laporan sosial terkait dengan si anak. Kenapa dia menjadi pelaku? Itu akan terungkap semua informasi terkait dengan seseorang. Ini perlu nggak ayah dan bunda untuk menjumpai orang-orang ini? Sangat. Untuk menambah pengetahuan kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang bunda itu tidak cukup hanya memberi makan dan minum saja, lalu tidak cukup hanya mendorong mereka untuk bersekolah, tapi sebagai ayah dan sebagai bunda yang utuh, kita harus memiliki pengetahuan yang dimiliki oleh pekerja sosial profesional ini. Bukan kita menjadi pekerja sosial yang profesional, tapi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dia bagaimana memperlakukan kliennya, anak yang menjadi pelaku tindak pidana, itu akan menambah wawasan kita untuk membimbing dan mengasuh anak. Apakah sampai di situ? Tidak, ada lagi. Pihak yang berkait dengan pelaku ini Bunda Nuning, tenaga kesejahteraan sosial. Ini mereka yang tidak harus berlatar belakang pendidikan dari sekolah pekerja sosial. Mereka-mereka yang memiliki peminatan untuk bekerja sosial, tapi dia harus melewati sebuah proses pelatihan. Ini juga memiliki pengetahuan yang banyak bagaimana harus memperlakukan seorang anak. Seorang ayah, seorang ibu kalau ketemu dengan tenaga kesejahteraan sosial ini mereka juga punya undang-undang Bunda Nuning. Pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial ini, itu mereka diatur oleh sebuah undang-undang tentang pekerja sosial. Jadi kita akan mendapatkan pengetahuan yang banyak lagi. Lalu apakah sampai situ? Tidak. Pendamping Bunda Nuning, di masyarakat itu ada orang yang mengabadikan diri menjadi seorang pendamping. Kalau ada kasus apapun, dia akan hadir Bunda Nuning. Diundang sama tidak diundang, dia tetap akan datang untuk memastikan bagaimana anak yang ada di sekitar dia itu benar-benar didampingi, dia mendapatkan keadilan, dan aturan-aturan yang terkait dengan penanganan anak ini ditegakkan. Jadi penting. Lalu yang terakhir adalah advokat. Advokat ini berarti mereka yang berlatar belakang sarjana hukum atau mereka yang berpengetahuan hukum lalu kemudian mendapatkan
sertifikat dari Peradi atau dari asosiasi advokat sehingga dia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat bermanfaat. Dan ayahanda dan bunda, orang-orang ini yang kemudian ada di sekitar anak kita yang menjadi pelaku. Coba ayahanda dan bunda bayangkan, anak kita itu berharap tidak menjadi pelaku, tetapi mereka memiliki pengetahuan untuk menghindarkan jangan sampai mereka menjadi pelaku. Syaratnya ayahanda dan bunda harus berjumpa dengan orang-orang ini untuk menyerap semua pengetahuan. Kembali lagi saya tekankan pengetahuan, bunda Nuni, keterampilan dan sikap mereka, bagaimana mereka menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Otomatis mereka sudah terlatih konvensi anak. Otomatis mereka memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak. Dan ini yang kemudian akan di-share kepada ayahanda dan bunda. Ini proses yang akan ditemui oleh anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Mungkin sampai di sini dulu. Sangat banyak informasi terkait dengan ini kita bisa uraikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Yang kita kejar itu adalah ada kesadaran baru bagi setiap orang tua. Coba ambil undang-undang itu, baca pelan-pelan. Lalu kemudian atas dasar informasi dari undang-undang itu, apa yang harus kita ambil? Langkah-langkah yang harus diupayakan. Minimal seorang ayah itu bertandan atau bertamu ke kantor polisi, bertanya-tanya, ini apa nih yang harus saya lakukan menjadi seorang ayah yang benar, menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak saya. Nanti kalau polisi yang sudah berpengetahuan yang komprehensif, terutama Babin Kamtipmas, itu memang tugasnya membimbing masyarakat. Otomatis dia akan coba berbagi informasi. Lalu kemudian iseng sekali-sekali kita ke ibu kota kabupaten, di sana ada pengadilan negeri. Kita temui hakim anak. Pak Hakim, boleh nggak kita dapat informasi tentang bagaimana seharusnya memastikan supaya anak itu taat hukum? Dan itu disambut, direspon dengan baik selalukah? Kalau kita mau bertanya dengan penuh kesungguhan juga, lalu selalu berkomunikasi melalui humas, itu bisa saja akan diwakili oleh humas. Bunda Nuning, tujuan humas di sebuah institusi itu apa? Iya, menjadi juru campai ya. Ya, menyampaikan, bukan hanya menyampaikan ada kasus, tapi bagaimana orang itu memiliki kesadaran tentang hukum. Lalu sekali-sekali datang ke kejaksaan. Nanti jangan datang ke kejaksaan itu kalau kita ditangkap oleh jaksa. Itu yang jadi menarik kan? Nah, ini juga satu pembelajaran yang besar. Semoga ada orang-orang di kejaksaan, di kepolisian, di pengadilan yang dengar acara kita ini, mereka sudah mulai pemikiran, apa yang harus kita upayakan. Karena perintah Undang-Undang nomor 72, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 72 ayat 3 itu adalah mencari informasi yang sebanyak-banyaknya, lalu informasi itu disebarluaskan, disosialisasikan, dan diedukasi. Lalu kemudian iseng, kalau bertandang ke ibu kota provinsi, di sana ada hakim banding anak. Boleh juga, di sana mereka orang ramah-ramah, orang kalau mau belajar, kecuali kalau para hakim ini sibuk menangani kasus. Orang mau belajar, Bunda Nuning, ini juga menjadi penting. Atau minimal kita tahu Instagram dia atau tahu Facebook dia, Bunda Nuning, kita ikuti. Atau di pengadilan itu kan ada humas-humasnya, boleh dong cari leaflet. Ada nggak leaflet menjadi seorang ayah yang sadar hukum, supaya terhindar jangan sampai anaknya itu berperkara sampai ke
pengadilan tinggi berjumpa dengan hakim banding anak. Lalu ke Mahkamah Agung. Kalau kita ke Jakarta mungkin. Ini semua kalau kita punya gadget itu ada websitenya. Tinggal buka website. Oh, ini Bunda Nuning masih sulitkah? Kecuali kalau tidak ada gadget dan tidak ada paket. Tidak mungkin juga. Semuanya harus ada inisiatif. Jadi semoga kita bermohon kepada Allah untuk memberikan cahaya yang seterang-terangnya kepada ayah dan bunda, kepada kakek nenek paman bibi, kepada tetangga, pada RT Pak RW, supaya mereka berpengetahuan untuk menghindarkan jangan sampai anak itu berkonflik dengan hukum. Tapi kalau dia tetap harus berproses, kita sudah punya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang saya baru uraikan sampai ke para pihak yang akan menangani anak itu sendiri. Itu merupakan satu pertanggungjawaban negara yang melakukan pengabaian kepada anak sehingga anak itu merasa mendapatkan keadilan dan dia merasa tidak dibalas atas perbuatannya. Itu Bunda Nuni. Demikian. Masya Allah. Dari sini kesadaran kita untuk iya ya, gue nggak tahu apa-apa nih soal kayak gini. Harus dicari tahu dengan cara mendatangi tadi yang disebutkan oleh Pak Hamid. Bahkan kalau mungkin bukan cuma sendiri ya, tetapi dengan kalau ibu-ibu punya grup untuk ya. Atau bapak-bapak boleh, karena biar bagaimanapun juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan juga yang terbaru Nomor 1 2023 itu sungguh benar-benar membuat kita perlu peduli sebagai orang tua kah, sebagai tetangga kah, sebagai tokoh masyarakat kah, sebagai guru kah, atau sebagai apa saja. Kitalah yang harus menjaga anak-anak kita untuk taat hukum, sekaligus juga kalau mereka mengalami sesuatu, kita juga tahu what to do, apa yang harus kita lakukan untuk mereka. Pak Hamid, boleh kita langsung ke pertanyaannya? Ke Pak Anwar. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahit nih kalau anak yang justru berkonflik dengan orang tua bahkan sampai membunuhnya. Bagaimana kondisi ini? Itu sudah merupakan akumulasi. Jadi jangan bertimbun lihat, ya jangan lihat akhirnya dia sampai seperti itu membunuh. Itu cerita yang tadi pagi terjadi di satu daerah di mana anak ini menjadi pekerja migran lama, setiap tahun balik, lalu kemudian berjumpa dengan bunda dan akhirnya setan yang datang merasuki anak ini yang kemudian berakhir pada tindakan pidana. Kalau kita sudah lihat seperti ini, itu sebetulnya adalah puncak dari pengabaian yang dilakukan sebelumnya oleh orang-orang yang ada di sekitar anak tersebut. Bukan hanya orang tuanya, tetapi juga kiri kanannya, semua. Ibu, eyang, om, tante, dan lainnya lagi ya. Baik, ini pertanyaan dari YouTube Pak Hamid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bertanggung jawab melihat kelakuan anak-anak sekarang yang jauh dari norma-norma? Bapak yang bertanya. Bapak yang bertanya bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Karena ada di Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di pasal 72, tugas orang dewasa di sekitar anak itu adalah menjadi pengawas, menjadi pemantau dan ikut bertanggung jawab. Itu. Jadi setiap orang dewasa di sekitar anak itu harus bertanggung jawab untuk melahirkan, kalau kita sebagai tetangga, melahirkan tetangga yang hebat, peduli, tetangga yang melahirkan anak yang tetangga yang hebat itu. Jadi kalau dirunut-runut itu sebetulnya pengabaian dari kita semua kalau ada anak yang bermasalah.
kadang-kadang ketika kita mau peduli, respon yang kita dapat adalah, udah deh ngapain sih ngurusin keluarga kami. Nah loh, Ini yang misalnya seperti kemudian itu. ada mekanisme yang perlu kita bangun bersama-sama. Aha. Bagaimana kearifan dari RT, RW, lalu takmir masjid. Mhm. Jadi Semuanya turun tangan ya. kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh yang memberikan tanggung jawab. Iya, seperti yang dikatakan Pak Mugiono di sini. Mestinya tokoh-tokoh memberi pencerahan, maka jika punya ilmu jangan diam ketika melihat kebodohan. Ya, ini menjadi penting. Mhm. Terima kasih Pak Mulyono. Mugiono. Mugiono. Aha. Terus ini ada pertanyaan dari KRS ya. Harusnya ada kurikulum khusus nih untuk anak-anak didik agar mengetahui hukum-hukum negara dan lain-lain terkait yang dibahas kali ini. Itu yang kemudian akan menjebak kita semua. Sebetulnya pendidik pertama dan utama itu adalah Di ayah rumah, dan bunda. ya. Terutama di usia 0 sampai 4 tahun itu 50% kecerdasan anak itu terbentuk di usia itu. Lalu kemudian 5 sampai 8 tahun itu 30%. Jadi totalnya 80%. Apa saja Bunda Nuning yang harus dikuasai oleh seorang ayah dan bunda? Mhm. Terutama terkait dengan aspek perkembangan. Perkembangan yang pertama itu nilai-nilai agama dan moral. Apa itu nilai-nilai agama? Poinnya adalah memastikan apa yang dilakukan oleh anak itu hanya karena Allah dan Mhm. anak itu merasa diawasi oleh Allah. Ini Bunda Nuning, terutama ayahanda dan bunda di rumah, bagaimana kita memastikan ilmu tentang ini itu didapat oleh anak kita dari kita sendiri. Ini menjadi tantangan. Bukan hanya anak itu diajarkan baca doa, lalu sholat, lalu baca-baca yang lain. Intinya adalah harus keluar dari mulut kita, nah apa yang kamu lakukan hanya karena Allah dan kamu merasa diawasi oleh Allah. Kalau itu sudah didengungkan 5 kali dalam sehari selama 3 tahun, mungkinkah anak itu akan mengingat Bunda Nuning? Mhm. Ini jadi penting. Lalu yang kedua, moral. Moral ini menyangkut tentang membangun karakter atau akhlak. Apa itu? Nah, ini punya ayah, ini punya bunda, ini punya kakak, ini punya kamu. Tapi setiap kamu menerima milik kamu, kamu harus selalu bersyukur. Terima kasih ayah telah memberikan, telah membelikan, telah memberi pakaian kepada aku atau apapun yang mendapatkan rezeki dari Allah. Itu berarti kembali lagi ke aspek yang pertama. Bunda Nuning, kalau anak itu selalu diingatkan terkait dengan segala sesuatu yang kamu temukan, kalau bukan milik kamu, kamu harus izin kepada orang yang menurut kita menjadi pemiliknya. Harus, itu moral. Lalu yang kedua ini, nilai-nilai Pancasila. Ini dasarnya adalah peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang standar pendidikan nasional. Kan tadi beliau tanya ini apakah diajarkan ya? Di sekolah. Nah, di sekolah. Ini ada di peraturan ini, standar pendidikan nasional. Memasukkan satu nilai yang baru itu nilai-nilai Pancasila. Apa itu nilai-nilai Pancasila? Apakah seorang ayah itu, seorang bunda telah memastikan anak di rumahnya dari 0 sampai 8 tahun itu menyaksikan apakah ayah ibunya telah memperkenalkan tentang keesaan Allah, lalu kemudian tentang kemanusiaan, lalu tentang persatuan, lalu tentang bermusyawarah, lalu yang paling penting Bunda Nuning tentang keadilan. Ini satu hal yang dituntut oleh peraturan ini harus
dilakukan oleh seorang ayah dan bunda untuk memastikan nilai-nilai Pancasila itu tertancap. Jadi bukan hafal 5 aja ya. bukan hanya seperti dulu di penataran sampai perguruan tinggi dan kita ikut penataran. Saya itu ikut di SMP Bunda Nuning dulu, SMP, SMA, terus waktu kuliah di Universitas Indonesia itu ada ikut penataran. Lalu kemudian dapat sertifikat kan? Tidak cukup itu, tapi hari ini ayah dan bunda harus menancapkan tentang nilai-nilai Pancasila itu dari usia 0 sampai 8 tahun. Kalau setelah 8 tahun, insya Allah dengan kita telah berupaya akan dijaga oleh Allah. Tugas kita kan cuma 2, memberikan kabar gembira dan peringatan. Tapi tugas anak itu Bunda Nuning hanya 1. Apa itu? Anak adalah tukang lupa. Jadi ayahanda dan bunda kan dulu pernah jadi anak-anak juga. Nah, tolong tutup pintu. Dia lupa tutup pintu. Saya selalu diingatkan. Minimal 5 kali dalam sehari itu berdasarkan hadis Rasulullah melalui hadis tentang salat. Ini poin. Oke, ini yang terakhir dari Pak Syukur terkait dengan disiplin anak-anak tahu dan taat hukum. Karena kita lihat saja sendiri dalam peraturan lalu lintas, anak-anak di bawah umur dalam undang-undang dilarang untuk mengendarai. Namun coba kita lihat masih saja yang berangkat sekolah nggak pakai helm, pakai kendaraan. Itu bagaimana? Sederhana. Sederhana Bunda Nuning. Kalau kita mau telusur ke belakang siapa pelaku sesungguhnya, itu adalah orang dewasa yang mengantar anak TK, anak PAUD, tidak pakai helm atau lawan arus. Ini Bunda Nuning, kalau kita biarkan perilaku-perilaku seperti ini, itu sebetulnya akan melahirkan anak-anak pembangkang. Siapa yang membuat mereka menjadi pembangkang? Karena ada contoh. Bunda Nuning, mengantarkan anak ke sekolah itu perbuatan baik tidak? Jangan, sangat baik. Sangat baik. Akan lebih baik lagi kalau naik motor pakai helm, lalu kemudian menaati rambu lalu lintas, lalu kemudian di sana kita tancapkan kepada anak, terutama ini dari guru. Nah, kalau ayahmu atau bundamu mau ngantar kamu ke sekolah tidak pakai helm, kamu tidak usah ikut, tidak usah naik. Persoalan kamu terlambat atau tidak bersekolah itu urusan lain. Tapi itu yang harus kamu ingatkan kepada ayahmu atau kepada bundamu, supaya kamu tidak akan terugikan. Seperti yang diceritakan oleh Bapak tadi, itu ada anak yang sudah naik sepeda motor, lalu kemudian 3 orang, bonceng 3 orang Bunda Nuning, kemudian tidak pakai helm. Ada sekarang yang sedang viral ini Bunda Nuning, seekor anjing mengambil tas yang jatuh di tengah jalan, diselamatkan oleh seekor anjing itu, taruh di pinggir jalan, dan yang menjemput siapa? Kebetulan tas itu tas anak-anak yang mengendarai sepeda motor, 3 anak tidak pakai helm. Kalau itu terjadi, apa yang menjadi kewajiban kita? Ini perintah undang-undang nomor 35 tahun 2014 di pasal 72 di ayat 3 huruf C, melaporkan ke pihak berwenang. Nah, jadi benar-benar yang tadi bertanya, kalau kita mau menangani langsung ini nanti kita akan jadi kena imbasnya. Kita diminta lapor ke pihak berwenang. Nah, cuma yang jadi soal Bunda Nuning, orang-orang yang akan menerima laporan dari pihak berwenang ini karena belum terlatih dan belum menjadi satu tanggung jawab diri dia bahwa dia menjadi pejabat yang digaji oleh negara dari uang rakyat. Uang rakyat. Responnya belum ya? Responnya itu tidak yang sebagaimana kita harapkan. Misalnya ini, ayah, Pak, ada anak-anak yang tidak pakai helm di jalan. Berarti kita telepon kemana ini Bunda Nuning? Ke polisi kan? Iya. Nah, itu nanti ada yang nangani.
Anak-anak itu sudah di mana baru polisi datang? Nggak ada lagi, nggak Tidak kelihatan. ada lagi. Nah, ini yang menjadi penting. Jadi Iya. sebetulnya kalau ada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, itu sudah menjadi puncak dari pengabaian orang dewasa yang ada di sekitar dia. Siapa saja itu? Yang orang-orang yang nanti akan kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Yang Menarik jelas tidak ini akan berlanjut karena banyak sekali yang masih harus dibahas dan kita sudah ada di penghujung. Mungkin sedikit statement aja. Baik, ayahanda dan bunda di rumah, coba manfaatkan gadget kita. Saya cuma minta 3 dokumen di download. Apa itu? Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Baca baik-baik dan identifikasi. Kita buat range waktu berlibur ke kantor-kantor mana itu untuk ajak anak kita supaya mereka memiliki pengetahuan yang banyak. Kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Kalau anak sampai masuk ke lembaga pemasyarakatan, itu berarti ada hal yang perlu kita koreksi. Karena ada pihak keluarga tidak setuju anak yang menjadi pelaku itu tidak diproses. Nah, itu berarti kegagalan dalam pemahaman penting tentang keadilan restoratif. Itu menjadi hak keluarga. Tapi kita ingin tahu juga kalau anak itu di pemasyarakatan dapat fasilitas apa saja. Nah, ini menjadi poin penting. Jangan sampai ada anak itu menjadi pelaku tindak pidana, lalu kemudian sekolah mengeluarkan surat untuk mengembalikan anak itu ke rumah, alias dikeluarkan. Itu kalau ada kepala sekolah seperti itu, Bunda Nuning, adalah kepala sekolah yang tidak dewasa. Kalau ada kepala dinas yang mendukung, itu kepala dinas juga yang tidak dewasa juga. Lalu kalau ada bupati, wali kota yang sekarang ada juga viral ini, kartu pintar akan diputus. Itu adalah orang dewasa yang tidak dewasa. Jadi karena mereka tidak memikirkan bahwa anak-anak itu memiliki masa depan yang panjang. Yang sudah kita jelaskan minggu yang lalu, benar-benar. Iya. Lalu yang terakhir, tolong cari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini Undang-Undang Hukum Pidana merah putih. Meskipun ada orang bilang ini isinya belum lengkap atau apa, tidak jadi soal. Sudah disepakati, disetujui, dan sudah diberlakukan nanti 3 tahun yang akan datang, Bunda Nuning. Sebelum 3 tahun yang akan datang itu diberlakukan, kalau bisa anak-anak yang ada di rumah kita usia berapa sekarang ini? Di bawah usia 8 tahun. Kalau boleh mereka mendapatkan pengetahuan yang lengkap, yang komprehensif dari ayah dan ibunya. Supaya pada saat mereka mendapatkan sosialisasi dari polisi, dari jaksa, kayaknya papa aku sudah menjelaskan kepada aku sudah paham. Kalau itu sudah dapat dari polisi, dari jaksa, tambah clear bagi tambah anak. jelas. Ternyata ayahku adalah ayah yang hebat, yang keren. Kapan itu? Itu kita waktunya. Tanggung jawabnya. Insyaallah, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat, dan kita berharap kepada Allah untuk memberikan cahaya kepada kita yang sudah lembut, semakin lembut lagi untuk mendampingi, membimbing, lalu kemudian mengasuh anak kita menjadi individu yang sangat dicintai oleh keluarga, oleh negara, tapi yang paling utama oleh agama, sehingga namanya selalu disebut-sebut oleh makhluk-makhluk yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hamid dan teman-teman yang menyimak acara ini. Undang-undang yang tadi disebutkan mudah-mudahan membuat kita tertarik dan peduli untuk tahu lebih banyak, dan tetap bersyukur atas ratifikasi konsensi hak anak yang pernah dilakukan Presiden Soeharto, ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadikan keluarga kita, orang-orang di sekitar kita atau siapapun yang kita jumpai terkait dengan
permasalahan anak ini menjadi lebih optimal. Kita menjadi orang yang peduli, tetangga yang peduli, dan sebagaimana yang tadi disebutkan ya. Baik, selamat menunaikan ibadah puasa yang tinggal sedikit hari lagi. Mudah-mudahan kita bisa optimal menjalankan ibadah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why?